Seorang karyawati bank swasta dianiaya suaminya di depan anaknya di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu emosi ketahuan selingkuh dengan teman istrinya. Seorang suami aniaya istrinya dengan pisau dapur dan botol minuman keras. Beginilah aksi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga terjadi sejak tahun 2023 hingga 2025. Dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang merupakan pegawai bank swasta di Surabaya. Ironisnya, kekerasan ini sering kali dipicu oleh masalah kecil dan cekcok. Tidak hanya kekerasan fisik, korban IGF juga alami kekerasan psikis. Bahkan, peristiwa kekerasan itu juga disaksikan oleh anak pertama korban yang masih balita. Pasangan ini diketahui telah menikah sejak 2009 dan memiliki 2 orang anak, masing-masing berusia 4 tahun dan 15 bulan. Kini, kasus KDRT dilaporkan ke unit PPA Polrestabes Surabaya. Korban disebut mengalami luka fisik dan telah mengajukan visum psikiatri untuk memberikan bukti kekerasan psikiatri yang dialami korban. Itu sejak 2023. Terus ada juga peristiwa di 2024 yang mana pada saat itu, pada saat hamil besar terjadi kekerasan fisik dan psikisnya. Dan juga di 2025 pada saat anak keduanya lahir. Saat ini polisi melakukan penyelidikan untuk memastikan motif pelaku melakukan tindak aniaya. Sementara korban juga menjalani pendampingan psikologis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasa melaporkan. Warga Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan aksi KDRT yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Pelaku menganiaya korban dengan pisau dapur dan botol minuman keras hingga terluka di kepala dan punggungnya. Aksi KDRT ini terjadi diduga karena pelaku marah setelah ketahuan selingkuh dengan teman istrinya. Ironisnya, aksi penganiayaan itu terjadi di depan ketiga anak mereka. Pas kak ke situ mereka sudah bertengkar. Suami istri, Bu? Iya. Oh, KDRT, Bu, Di? Saya tidak tahu masalah apa toh, yang jelasnya dia pegang kepalanya istrinya tapi banyak darah di dalam. Itu bisa lihat. Kalau luka-lukanya itu karena apa itu? Saya tidak perhatikan nih Pak, karena saya juga fokus ke ini dia yang saya pegang, saya usahakan bagaimana dia lembas istrinya. Tangan suami istri dan istrinya datang ke Polres untuk membuat laporan polisi dan kami telah merespon atas laporan itu. Aparat Polsek Barombong yang melakukan olah TKP menemukan ceceran darah di dalam rumah. Polisi kemudian menyita pisau dapur yang disembunyikan pelaku di bawah tempat tidur sebagai barang bukti. Kasus KDRT ini kini dilimpahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, viral seorang suami mengamuk dan menyiram air comberan kepada sekelompok emak yang menagih utang kepada istrinya. Sementara itu seorang siswa SMP tewas dibunuh temannya sendiri lalu jasadnya dibuang ke parit. Ketegangan terjadi antara seorang pria dengan sekelompok emak yang menagih utang istrinya di Kelurahan Pematang Pasir, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku mengamuk dan terus melontarkan kata kasar bahkan menyiramkan air comberan. Suasana semakin memanas karena kedua belah pihak tersulut emosi. Pelaku bahkan mengejar dengan mengacungkan senjata tajam serta mengajak duel suami korban. Beruntung, warga sekitar melerai dan mengamankan senjata tajam pelaku. Setelah peristiwa itu, pihak korban langsung melapor ke Polsek Teluk Nibu. Tangguh renteng kami minta, nggak terima dia. Langsunglah kami disiram sama air comberan. Sama terus diapain lagi kak? Habis itu nggak terima lah aku pula disiram sama air comberan. Aku marah di situ. Tak apa-apa lah aku bilang di situ. Barulah nggak senang dia ngambil parang. Mau ditolongkanlah sama aku, mau dicucuklah perutku pakai parang itu. Korban berharap polisi bertindak tegas memproses hukum pelaku. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Setelah 2 bulan penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap penyebab kematian Muhammad Ilham, remaja berusia 13 tahun yang jasadnya ditemukan dalam parit di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Di hadapan petugas, keempat mereka mengaku menganiaya korban dengan senjata tajam dan batu hingga tewas. Motif pembunuhan karena dendam dan sakit hati, korban kerap mengejek orang tua salah satu pelaku. Usai membunuh korban, pelaku sempat merekayasa kematian seolah-olah karena kecelakaan. Baru kami dapatkan 4, satu masih kami dalam tahap pengejaran dengan memukul batu ya. Targetnya berapa lama Pak yang DPO ini Pak? Kita target secepatnya aja, paling maksimal dah. Tapi kami juga kami mengucapkan terima kasih pada masyarakat dan juga sama rekan-rekan media juga sudah bisa membantu kami dalam mengungkap kasus ini. Diketahui peristiwa pembunuhan ini terjadi pada pertengahan April lalu di kawasan Jalan Kebun Sayur, Kecamatan Lubuk Pakam. Jasad korban ditemukan warga pada keesokan harinya. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan tanda-tanda kecelakaan sehingga Satlantas Polres Deli Serdang melimpahkan kasus tersebut ke Satreskrim. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Anyus melaporkan. Tawuran remaja terjadi di kawasan Kedung Manggu, Surabaya, Jawa Timur. Dua kelompok saling serang di jalan raya dengan membawa senjata berukuran besar. Tawuran antar remaja terjadi di Jalan Kedung Manggu Masjid, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dua kelompok pemuda membawa senjata tajam berukuran besar saling kejar di jalan. Aksi tawuran ini meresahkan para pengguna jalan karena khawatir jadi korban salah sasaran. Dari keterangan warga, aksi seperti ini kerap terjadi di kawasan tersebut. Kalau sorenya juga sore gitu, sering lah maksudnya ya. Sering ya? Iya, sering. Itu tawurannya seperti apa itu Mas? Ya, tawurannya saling kejar-kejaran. Oh, tapi nggak sampai terjadi sesuatu ya? Nggak sampai bentrok lah. Kasus tawuran pemuda ini saat ini ditangani oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Polisi masih melakukan penyelidikan guna menangkap pemuda yang terlibat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei Anyus melaporkan. Beraksi di konser musik komplotan copet diadang polisi saat melarikan diri di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu untuk membeli sabu, dua pria nekat menjadi begal hingga akhirnya ditangkap polisi. Tim Resmob Polrestabes Surabaya mengejar dan mengadang laju mobil yang dikendarai komplotan di Jalan Gubernur Suryo. 6 orang pelaku berhasil dibekuk tanpa perlawanan dan langsung digiring ke Mapolrestabes Surabaya. Dari dalam mobil, polisi mengamankan sedikitnya 15 unit ponsel yang diduga hasil kejahatan. Sebelumnya, polisi telah mengintai komplotan copet ini saat beraksi di konser musik. Dari 15 ponsel yang disita, baru 4 orang korban yang melaporkan kehilangan. Namun, polisi memastikan semua barang bukti akan dicocokkan dengan korban lain yang mengalami kecopetan saat konser. Kemudian pada saat itu juga, tim kami langsung melaksanakan penyelidikan. Kita sebar di semua titik, yang pada akhirnya kita temukan ya yang terindikasi bahwa orang tersebut melakukan pencopetan. Akibat perbuatannya, 6 copet ini mendekam di balik jeruji Mapolrestabes Surabaya dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan Anyus melaporkan. Tim Jatanas Polrestabes Makassar meringkus 2 dari 5 pelaku begal bersenjata tajam hingga panah busur terhadap 3 mahasiswa di Jalan Teku Umar 12, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dan penadah diringkus di rumahnya tidak jauh dari lokasi pembegalan. 2 bilah parang disita polisi usai menggeledah rumah pelaku lainnya, namun pelaku tidak berada di lokasi. Sebelumnya 5 pelaku membegal korban yang sedang berjalan kaki sepulang dari warung. Mereka mengadang hingga menggiring korbannya masuk ke dalam gang. 1 unit ponsel beserta barang lainnya dibawa kabur pelaku. Hasil interogasi polisi, 1 pelaku merupakan residivis kasus serupa yang kerap beraksi di Kecamatan Talo. Para pelaku menyasar warga yang berjalan di tengah malam, bahkan supir truk yang tengah beristirahat. Pelaku melakukan aksinya itu bersama dengan rekan lainnya yang menggunakan busur dan parang. Informasinya ada juga TKP lain dari salah satu pelaku yang dilakukan dan dengan aksi serupa. Untuk TKP-TKP lainnya dari interogasi bahwa pelaku tersebut sudah kerap kali melakukan aksi begal bersama rekan-rekannya di wilayah. Akibat perbuatan pelaku kini mendekam di Mako Polrestabes Makassar. Sementara polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang buron. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa Anyus melaporkan.